Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat belajar kembali dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti perkuliahan ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan ini dengan membaca doa umul kitab bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membincang tentang strategi pembangunan pendidikan agama Islam sebagai sebuah upaya untuk mengantisipasi perkembangan IPTEP. Ya, karena ini materi lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang problematika pendidikan agama Islam dan orientasinya. Bagaimana sudah kita diskusikan pada minggu yang lalu. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang strategi pembangunan pendidikan Islam dalam menghadapi problematikanya. Salah satunya adalah mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan IPTEK. Adik-adik sekalian, untuk berbicara tentang strategi, apa itu strategi sekiranya tidak perlu kita bahas di sini karena sudah ada mata kuliah khusus tentang strategi pembelajaran. Yang pada intinya strategi ini adalah mengandung sebuah perencanaan dan eksekusi, ya, sebuah pendidikan. Jadi mulai perencanaan dan eksekusinya seperti apa, pendekatan yang digunakan seperti apa, itu strategi. Nah, strategi ini yang kita maksudkan adalah digunakan untuk mengikuti atau mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya kita sekarang hidup di dunia industri 4.0 ya, atau 4.0 bahkan mungkin sudah lebih, dan itu tidak lepas dari perkembangan IPTEK. Kemajuan teknologi akan terus berkembang. Untuk mengantisipasi hal seperti ini bagaimana? Karena pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam pun tidak boleh ketinggalan, karena sangat penting sekali. Mengapa sangat penting? Ini memiliki latar belakang, salah satunya adalah pembangunan nasional kita. Ya, adalah sebuah strategi pembangunan yang bersifat integralistik. Jadi menggabungkan, ya, mengintegralisasikan dari segala bidang. Ya, secara kolosal ini meliputi segala bidang, baik ya bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan bahkan termasuk kehidupan beragama pun. Ini akan terintegralisasikan atau terhubung satu sama lain. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia ini memiliki watak sosialistik religius. Jadi ingin menggabungkan, ingin memadukan atau menserasikan kehidupan, ya, baik duniawi dan dunia ukhrawi atau dunia keagamaan. Jadi bangsa kita ingin seimbang, bisa mengikuti perkembangan kemajuan dunia ini, tetapi juga tidak ingin meninggalkan tuntutan-tuntutan agama yang itu nanti bermuara pada kesuksesan atau kebahagiaan dunia akhirat atau bersifat ukhrawi. Makanya dalam tujuan pendidikan nasional kita pun demikian, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang pertama adalah bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, mohon maaf. Ya. Dan seterusnya. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sosialistik religius, karena dalam tujuan pendidikan itu juga memiliki pribadi yang berakhlak, berbudi luhur. Nah, berbudi luhur ini erat kaitannya dengan antar manusia lain. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, ya,
perlu kita pahami bahwa strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi ini, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ya, motivasi peserta didik yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Tetap ya, seorang peserta didik walaupun ya, belajar di era modernisasi seperti ini tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Islam. Karena terkadang seorang anak itu kalau sudah tertarik pada satu hal, maka akan mengabaikan hal yang lain. Apalagi kemajuan iptek, termasuk perkembangan dunia ini gadget, ya, yang sekarang juga menjadi salah satu media pembelajaran di saat online. Anak-anak sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Maka jangan sampai mereka itu kehilangan atau mengabaikan nilai-nilai Islam, bahwasanya pendidikan itu sejatinya adalah pertemuan antara guru dan murid, di mana penyampaian itu berlangsung secara ya, tatap muka. Dan di dalam situ tidak hanya bagaimana guru itu menyampaikan materi, tetapi juga guru itu mengajarkan adab-adab supaya siswa ini tidak hanya cerdas akalnya, tetapi juga kepribadiannya terbentuk, yang perilakunya ini baik, memperhatikan norma, memperhatikan adab. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai Islam, bahwa nilai Islam itu salah satunya adalah akhlak. Ya. Akidah, ibadah dan akhlak. Maka jangan sampai hanya karena kemajuan teknologi ini anak-anak kita kemudian mengabaikan nilai-nilai Islam tersebut, lupa akan ibadahnya, lupa mempelajari atau meningkatkan keimanannya, dan mengabaikan akhlakul karimah yang itu menjadi puncak dari segala ilmu. Kemudian yang kedua, mendidik keterampilan produk iptek bagi kesejahteraan umat. Jadi meskipun kita membekali anak-anak ini dengan nilai-nilai Islam supaya tidak mengabaikan hingga mereka dewasa, bahkan hingga dibawa ke ajal atau akhir kehidupannya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan pendidikan iptek, ya. Maka anak-anak itu harus diberikan keterampilan memanfaatkan produk iptek, bagaimana menggunakan komputer, menggunakan ya media-media elektronik yang lain, di mana supaya ini dapat menyempurnakan keterampilan mereka. Kalau mereka memiliki keterampilan yang hebat di dalam iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka mereka insya Allah akan ya berpeluang untuk hidup sejahtera secara ekonomi. Karena bagaimanapun ya seseorang di dunia ini butuh bekerja, namun bukan berarti pendidikan itu adalah untuk mencetak tenaga kerja, tapi untuk mempersiapkan hanya pribadi yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, dalam hal ini adalah nilai-nilai agama Islam, tetapi juga memiliki keterampilan untuk menghadapi kehidupan di dunia. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ciri khas bangsa Indonesia adalah sosialistik, ya, religius. Maka jangan sampai meninggalkan nilai-nilai Islam, tetapi juga harus ya, menyiapkan kompetensi untuk hidup sukses di dunia ini. Salah satunya ditunjukkan dengan ya kesuksesan di bidang ekonomi yang itu berlandaskan pada apa yang bermula pada sebuah dunia kerja, yang sekarang dunia kerja ini tidak lepas dari ya, pemanfaatan produk iptek. Kalian lihat kerja dimanapun, ya, sekarang pengolahan data sudah menggunakan komputer, bukan secara manual seperti dahulu. Maka minimal seorang siswa di madrasah, ya, di madrasah Islamiyah atau di MTS, di MA, itu harus dibekali bagaimana cara mereka bisa memanfaatkan ya, komputer, baik untuk media pembelajaran maupun untuk pengolahan data, sehingga di dunia kerja mereka tidak kalah dan bisa menempati posisi-posisi penting dalam dunia kerja, namun tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah mengabaikan pada nilai-nilai Islam tadi. Yang ketiga adalah menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. Oleh karena itu dalam pembentukan kurikulum kita tidak boleh mengabaikan salah satu ya ajaran agama yang menjadi ciri khas pendidikan Islam, dan juga tidak meninggalkan, tidak mengabaikan ya, kurikulum atau materi-materi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sudah tidak salah lagi ya,
Benar halnya apabila sekarang madrasah-madrasah itu mulai menyesuaikan diri kurikulumnya. Yang dulu menggunakan kurikulum salaf murni, sekarang sudah menggunakan salah satunya adalah kurikulum umum yang nantinya supaya mereka lulus itu memiliki legalitas ijazah yang disetarakan dengan dengan ijazah-ijazah di sekolah-sekolah umum. Ini juga sangat penting sebenarnya, mau tidak mau, karena sekarang dunia pendidikan itu ya selalu mengandalkan kualifikasi akademik. Anda lulusan apa, sejauh mana, setinggi apa pendidikan Anda, dan itu dibuktikan dengan ijazah. Dalam dunia kerja, ijazah yang diakui adalah ijazah yang memiliki status kesetaraan. Kalau itu madrasah, harus memiliki ijazahnya, madrasahnya harus disetarakan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Maka hal ini juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya nanti berefek pada sebuah pembentukan kurikulum, di mana dalam pembelajaran itu kurikulumnya tidak hanya bermuatan materi-materi ajaran keagamaan, tetapi juga materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ada TIK, ya, kemudian ada matematika, yang ini juga menjadi salah satu ilmu dasar penggunaan teknologi. Maka sudah barang tentu dan tidak salah ya, apabila madrasah sekarang mulai bangkit ya, menyesuaikan pendidikannya dengan pendidikan yang berhubungan, yang tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama, tetapi juga tidak mengabaikan perkembangan ilmu dan teknologi. Meskipun demikian, bukan kita mengatakan bahwa madrasah yang berkurikulum salaf itu salah. Itu juga sangat penting karena dengan hal itulah ya, umat Islam itu bisa mempelajari Islam secara detail, ya, secara betul-betul dari akarnya, dan itu sangat penting sekali, dan itu memang yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita hanya mengacu pada hal tersebut, ya, mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan, maka nanti kita akan terseleksi alam, ya, akan termasuk yang menjadi bagian dari seleksi alam. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap masa depan. Jangan kita hanya berorientasi pada hari ini. Mungkin sekarang dengan laptop, dengan proyektor, dengan media-media pembelajaran yang berbau teknologi seperti ini terkesan sudah mungkin dianggap sebagai sebuah kemajuan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa bagaimana nanti teknologi yang akan digunakan pada 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mungkin kita tidak punya bayangan seperti bagaimana kita hidup di 10-20 tahun yang lalu. Kita tidak pernah terbayang akan adanya sebuah komputer yang secanggih ini, ada HP yang secanggih itu, hanya disentuh layarnya bisa muncul gambarnya, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak terbayangkan di kalangan orang umum, ya, orang awam. Ini hanya terbayangkan di kalangan para saintifik saja, ya, para ahli ilmu pengetahuan. Tapi di kalangan masyarakat umum, termasuk peserta didik kita, mungkin belum berpikiran jauh seperti itu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, teknologi apa yang akan digunakan di dalam dunia pendidikan. Maka strategi pendidikan Islam itu harus menanamkan sikap dan wawasan yang luas untuk masa depan, mempersiapkan diri supaya nanti tidak tergerus arus, ya, tidak tergeser dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Adik-adik sekalian, kemudian selanjutnya adalah kita perlu mengetahui bahwa orientasi pendidikan agama Islam karena harus memiliki strategi yang begitu luas seperti ini, yang skupnya luas, maka dapat kita simpulkan bahwa orientasi pendidikan agama Islam itu berorientasi pada 3 hal. Yang pertama, berorientasi pada Tuhan pencipta alam semesta. Yang kedua, berorientasi hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dan yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan alam semesta. Nah, orientasi hubungan manusia dengan manusia lain serta hubungan manusia dengan alam semesta ini menjadi dasar untuk pengembangan ilmu dan teknologi atau iptek tersebut,
kemudian orientasi ya, kepada Tuhannya menjadi dasar pengembangan moral, akhlak yang menjadi dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Artinya, orientasi akan hubungan manusia dengan manusia lain dan alam semesta itu menjadi dasar pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga tidak boleh ya, meninggalkan atau tidak boleh awur-awuran, tetap harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam, di mana nilai-nilai Islam itu berorientasi pada hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Karena mengingat sekali lagi bahwa karakteristik bangsa Indonesia ini adalah sosialistik religius tadi. Ya, tetap memperhatikan hubungan-hubungan antar sesama manusia dan alam semesta, tetapi juga tidak mengabaikan hubungan dirinya dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi sosialistik religius. Maka ya, berdasarkan hal tersebut, sasaran psikologis yang perlu dididik dan dikembangkan dalam pendidikan Islam ini adalah satu, head. Ya, head. Kemampuan kognitif yang berpusat di otak yang berupa kecerdasan akal. Ini tidak bisa diabaikan, ya. Karena kita hari ini sudah bersaing bukan hanya dengan sesama bangsa kita sendiri dalam ilmu pendidikan, tapi juga sudah bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka kita harus cerdas, ya, cerdas sekali. Bahkan dalam dunia Islam itu salah satu bekal kesuksesan seorang apabila dia itu memiliki sebuah kecerdasan. Dakain dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya, dalam kitab Al-Ala Tanalul Ilma itu yang masyhur di kalangan kita ya, umat Islam pada waktu kecil kita diajari Al-Ala Tanalul Ilma ila bisitatin saumbika amajumi habibayani dakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsati ustadin wa tuni zamani. Ada 6 hal apabila kau ingin sukses ya, dalam belajar, salah satunya adalah memiliki kecerdasan. Dan di sini dibahasakan dengan head. Ya, kemampuan kognitif yang berpusat di otak yang berupa kecerdasan akal harus diasah terus. Harus diasah terus. Tidak hanya diberikan pengetahuan yang luas, tapi bagaimana supaya akal itu berpikir. Kalau dalam dunia pendidikan Islam itu ya dalam mata pelajaran ilmu nahwu shoroh, balaghah, mantik itu secara otomatis kita sudah mengasah akal kita. Ya, tidak hanya tahu apa saja ya, tanda-tanda nasab, tanda-tanda alamat nasab, alamat rafa, tapi juga mencontohkan sehingga mereka itu akalnya akan berputar bagaimana cara membaca ini berdasarkan pada ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua ada head ya. Head ini adalah kemampuan emosional atau afektif yang berpusat di dada atau hati. Tidak hanya mereka cerdas, tetapi juga memiliki kemampuan emosional yang sangat tinggi sekali. Bagaimana dia memiliki kepedulian terhadap keluarga, terhadap orang lain dan masyarakat, ya, terutama bangsa Indonesia kita. Jadi anak didik itu tidak hanya dididik supaya cerdas, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap sesama. Sehingga ilmunya itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Karena di dalam ajaran kita disebutkan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, Kanjeng Nabi dawuh seperti itu, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka pendidikan Islam tidak hanya mengasah kecerdasan, tetapi mengasah kemampuan emosional yang ini letaknya di hati, di heart, ya, di dada, di mana supaya tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kemampuan emosional yang tinggi, peduli akan dirinya, tapi juga peduli dengan orang lain, baik itu keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia pada keseluruhannya. Dan yang terakhir, sasaran psikologisnya adalah hand. Jadi tidak hanya memiliki rasa kepedulian, tidak hanya memiliki kecerdasan, tidak hanya memiliki istilahnya simpati kepada orang lain, tapi juga berbuat. Ketika kita itu melihat orang miskin di jalan, tidak hanya ada muncul kebelas kasihan, tetapi juga ada sebuah tindakan perilaku yang menunjukkan akan simpatinya tersebut dengan cara bersedekah. Maka orientasi atau sasaran psikologis kita dalam mendidik anak adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian
ya, mendidik kemampuan emosional mereka, rasa simpatik mereka, dan terakhir juga mendidik supaya mereka tidak hanya simpati tapi juga berperilaku yang menunjukkan atau sebagai perwujudan rasa simpatik tersebut. Contohnya ketika melihat fakir miskin atau melihat orang-orang yang hidupnya terlantar atau orang yang tidak punya, kemudian kita memberikan sebagian harta kita untuk mereka. Nah, ini adalah wujud dari sasaran yang ketiga, yaitu hand, artinya tangan, ya berarti kemampuan yang terletak di tangan untuk bekerja. Jangan dibayangkan bekerja ini hanyalah di sebuah instansi, lembaga, kemudian mendapatkan uang, tapi yang dimaksudkan adalah sebuah implementasi, ya, sebuah perilaku tindakan, ya, yang berdasarkan pada rasa empati kita, ya, berdasarkan pada emosional kita, ya. Tetapi juga tidak mengabaikan ilmu kognitif kita. Misalnya kita punya harta 100.000, ya nggak disedekahkan semua, ya sebagian, dan sebagian yang lain adalah untuk mencukupi kehidupan kita. Jadi seimbang antara head, heart, dan hand. Maka ya ajaran Islam itu bersifat rasio, akal. Kita tetap harus menggunakan akal, karena bagaimanapun akal itu diperlukan satu saat atau pada sekali waktu dibutuhkan untuk menemukan sebuah kebenaran, walaupun tidak selamanya kebenaran dalam Islam itu harus mampu dijangkau oleh akal. Tetapi akal itu menjadi salah satu alat untuk mencapai sebuah kebenaran. Maka sifat agama kita Islam itu bersifat rasio. Yang kedua adalah afektio, berupa sikap. Kita cerdas tapi tidak memiliki sikap yang baik. Ya, bagaimana cara menghormati orang, bagaimana cara menyikapi perintah-perintah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini kita harus memiliki sikap yang baik, kepedulian kita. Kemudian yang terakhir adalah psikomotoris, ya, amal perbuatan. Ya, jadi kita tidak hanya memiliki kecerdasan, sikap, kepercayaan, tetapi juga kita memiliki sebuah perilaku, tindakan yang mencerminkan akan ini sikap dan akal kita. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya sasaran pendidikan Islam itu tidak bisa meninggalkan tiga H tadi, ya, pendidikan agama Islam, yaitu head, heart, dan hand. Ya, tidak meninggalkan kecerdasan akal, tidak mengabaikan, ya, kemampuan emosional, tapi juga yang paling penting, ya, tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan bagaimana cara kita berbuat. Adik-adik sekalian, maka ya, ini ada sebuah pesan penting dari Ibnu Sina, madzhabin nas nafsa bil ulumi litarqa. Didiklah, ya, jiwamu dengan ilmu supaya mulia, ya, dengan supaya mulia. Kenapa ilmu itu menjadikan jiwa kita mulia? Ya sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian innaman nafsu kazujajati wal aqlu sirajun wa hikmatullahi zaitun. Jadi ya, kamu akan melihat bahwa jiwa itu seperti tabung kaca. Jadi jiwa itu diibaratkan seperti tabung kaca, kazujajah, di mana akal itu seperti lampunya. Dan hikmah Allah itu sebagai minyaknya. Artinya apa? Ya, jiwa itu perlu di backup dengan akal supaya bercahaya, ya, bercahaya, memiliki peluang untuk bercahaya, memiliki sirot, memiliki cahaya. Tetapi cahaya itu akan bisa menyala apabila kita itu memiliki minyak. Karena ini menggunakan analogis lampu kaca yang dahulu itu. Jadi lampu terus kemudian ada kacanya. Nah, lampunya itu adalah akal. Tetapi lampu itu akan menyala, sumbu itu akan menyala apabila ada minyaknya. Dan minyaknya itu adalah hikmatullah. Jadi kita mengajar tidak hanya dengan akhlak, tidak hanya dengan akal, tidak hanya dengan emosional, tapi juga menggunakan hikmah. Bagaimana yang dipesankan dalam Al-Quran. Ya, menyampaikanlah dengan bil hikmah. Hikmah ini adalah sebuah kebijakan, kebajikan, ya, kebijaksanaan yang luar biasa. Ya, tidak hanya kita berlaku pada aturan pokok, tetapi juga kita harus
mempertimbangkan kebijakan. Karena tidak semua itu bisa diselesaikan dengan aturan. Karena aturan itu adalah buatan manusia. Segala sesuatu yang bersumber dari manusia itu pasti akan memiliki keterbatasan. Ya, apapun di dunia ini itu akan memiliki keterbatasan. Apalagi hanya sekedar aturan, yang aturan itu diciptakan oleh seorang manusia. Maka hidup itu tetap memang harus berpegang pada sebuah aturan. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua aturan itu aturan itu tidak selalu bisa menyelesaikan semua persoalan, maka dibutuhkan sebuah kebijakan. Nah, jiwa itu akan terang bila lampunya nyala, dan nyalanya lampu itu dipengaruhi oleh minyak, yang minyaknya itu adalah hikmatullah. Maka di sini di terakhir Ibnu Sina mengatakan faida asraqat fa innaka hayyun wa idza adlamat fa innaka mayitun. Maka ketika lampu jiwa itu menyala, maka kamu akan hidup, kamu akan menjadi manusia yang peduli, manusia yang memiliki keimanan, memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, juga memiliki perilaku moral atau akhlak yang baik. Tetapi apabila jiwamu itu mati, wa idza adzlamat fa innaka mayitun, kamu pun akan seperti seorang yang mati. Kamu tidak memiliki rasa kepercayaan kepada Tuhan, kamu tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, apalagi untuk bertindak ya berdasarkan kepedulian kita tadi. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Adik-adik sekalian, maka strategi pendidikan Islam kita dalam mengantisipasi kemajuan ilmu teknologi modern ini terletak pada kemampuan mengkonfigurasikan ya, sistem nilai Islam yang akomodatif ini bisa mengcover seluruh bidang kehidupan ya terhadap aspirasi umat Islam, karena aspirasi umat Islam ini juga sangat kompleks, maka itu harus terakomodasi ya, terakomodir oleh pendidikan Islam itu ya, tidak hanya jadi aspirasi umat Islam tidak hanya berorientasi pada tadi hal-hal yang bersifat religius, tetapi juga sosialistik, termasuk salah satunya adalah kemajuan teknologi. Ya, untuk apa ini supaya dapat berkomunikasi dengan baik antar sesamanya, walaupun kita di dunia yang mohon maaf di tempat yang terpisah. Jadi aspirasi umat Islam terhadap perkembangan dunia ini sangat kompleks, maka pendidikan Islam itu harus mampu mengakomodir ya, mengakomodir. Kenapa demikian? Nah, ini adalah untuk berpacu dalam kompetisi bidang iptek. Kita tidak boleh ketinggalan ya, di satu pihak. Tapi di pihak lain kemampuan psikologis ya, dan pedagogis, kemampuan ini kejiwaan dan akal kita yang berdaya kreatif ini untuk mentransfer iptek modern itu sendiri. Jadi tidak boleh mengabaikan ya, aspek psikologis dan pedagogis, karena itu adalah bagian dari diri kita yang berguna untuk mentransfer ya, ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu sendiri. Nah, maka yang menjadi pertanyaan adalah lalu apa materi, metode, dan tujuan pendidikan Islam? Ya, maka materi kita tetap sama, bahwa pendidikan Islam itu tidak terlepas, ya, tidak terlepas dari sumber materi yang paling penting, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu adalah sumber pendidikan yang pokok. Ya, kemudian pendapat para ulama-ulama, para ahli ilmu yang mereka itu menggali, sebenarnya juga menggali ilmu-ilmu itu, dasar-dasar ilmu, konsep ilmu berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tapi kenapa kemudian kita tidak bisa meniru mereka dalam menggali ya, ilmu-ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Karena memang kita hidup di zaman yang berbeda, di mana kecerdasan kita juga sudah berbeda. Ya, kita hidup di dunia yang tidak melulu pada urusan keagamaan, tapi juga kemajuan iptek, sehingga konsentrasi kita terpecah. Kalau ulama dulu itu selain memiliki kecerdasan tinggi, mereka juga hidup di zaman yang perkembangannya belum seperti saat ini. Maka konsentrasinya tidak terpecah belah, sehingga mereka dalam ini menafsirkan atau menggali informasi-informasi yang berbau ilmu teknologi di dalam Al-Quran ya, itu sangat terbuka. Dan sebenarnya itulah yang direbut oleh bangsa Barat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mencuri ilmu, ya saya katakan dalam tanda kutip mencuri ilmu dari Islam, karena bagaimanapun yang merumuskan adalah tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam pendidikan Islam ini tidak bisa terlepas dari metode bagaimana caranya siswa itu dapat menganalisis
sumber-sumber ilmu pengetahuan Islam, terutama sumber-sumber yang berdasarkan pada ayat Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menemukan konsep-konsep ilmu, supaya kita itu bisa istilahnya bangkit kembali, menemukan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan pada ilmu-ilmu barat yang sudah istilahnya dimodifikasi dengan kebutuhan mereka, di mana meninggalkan urusan-urusan agama atau nilai-nilai agama. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam ini harus mampu memberikan metode-metode yang metode itu bisa digunakan untuk menganalisis teks-teks Qur'aniyah dan kauniyah, supaya kita itu dapat bangkit kembali, menemukan rumusan-rumusan ilmu yang tidak meninggalkan pada nilai-nilai Islam, yaitu nilai-nilai ketuhanan, bahwa semua ilmu itu berdasarkan pada atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim itu. Dan tujuan pendidikan Islam itu seperti apa? Intinya pada kesimpulannya adalah tujuan pendidikan Islam masih perlu dirumuskan kembali berdasarkan atas tuntutan modernitas umat, di mana hubungan antara duniawi dan ukhrawi akan tergambar jelas. Karena sekali lagi mengingat bahwa karakteristik bangsa kita adalah sosialistik religius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.